Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, kalian jangan lupa untuk baca doa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Yang pertama, kita akan belajar tentang organ reproduksi wanita. Kita akan lihat yang pertama dari luar ada vagina yang berfungsi sebagai alat kopulasi, kemudian alat keluarnya darah haid dan tempat untuk mengeluarkan janin. Kemudian kita akan melihat lagi di atasnya ada leher rahim atau serviks, kemudian rahim yang berfungsi untuk tempat berkembangnya embrio, kemudian ovarium ada 2 yang memproduksi sel telur, kemudian ada tuba falopi sebagai tempat fertilisasi. Tuba falopi nama lainnya adalah oviduk. Berikutnya adalah organ reproduksi pria. Ini terdiri dari bagian luar, bagian dalam, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Penis berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin wanita, kemudian skrotum adalah pembungkus testis. Bagian dalam ada testis, testis berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Kemudian saluran kelamin terdiri dari vas deferens, saluran ejakulasi, dan epididymis. Kemudian kelenjar kelamin terdiri dari vesika seminalis, kelenjar Chopper, dan kelenjar prostat. Selanjutnya adalah struktur sperma. Terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala yang mengandung inti sel dan akrosom, kemudian bagian tengah yang terdapat mitokondria, kemudian ekor sebagai alat gerak sperma. Sel sperma tidak semuanya berbentuk normal, tapi ada yang mengalami abnormal, dan ini akan menyebabkan kecacatan pada janin yang dilahirkan. Hormon-hormon yang ada pada sistem reproduksi manusia. Pada tubuh kita terjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Apa itu pembelahan mitosis dan meiosis? Simak baik-baik ya. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma melalui pembelahan mitosis dan meiosis yang diawali dengan spermatogonium yang membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer, kemudian membelah secara meiosis pertama membentuk spermatosit sekunder, kemudian membelah lagi secara meiosis kedua membentuk spermatid dan berdiferensiasi membentuk sel sperma. Dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur melalui pembelahan mitosis dan meiosis yang diawali dengan oogonium yang membelah secara mitosis membentuk oosit primer, kemudian membelah lagi secara meiosis pertama membentuk oosit sekunder dan badan polar pertama.
kemudian melakukan meiosis kedua, membentuk sel telur dan 3 badan polar kedua. 3 badan polar itu akan meluruh atau melebur ketika terjadi menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 siklus: fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Fase menstruasi ditandai dengan meningkatnya hormon FSH dan penurunan estrogen serta progesteron. Kemudian fase praovulasi ditandai dengan meningkatnya hormon estrogen dan menurunnya hormon FSH. Kemudian pada saat fase ovulasi di mana sel telur yang telah masak akan keluar, maka meningkatlah hormon LH dan diikuti dengan penurunan hormon estrogen. Kemudian setelah terjadi proses ovulasi, maka terjadi proses pasca ovulasi di mana hormon progesteron meningkat dengan menebalnya dinding endometrium. Apabila kita tidak bisa menjaga kesehatan alat kelamin kita, maka bisa diserang oleh bakteri, virus, maupun jamur. Banyak penyakit-penyakit kelamin yang bisa menularkan dan bahkan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Maka pentinglah kita menjaga kesehatan dan kebersihan alat kelamin kita. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.